Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim majma'in wa an tu'ammirana hadatal watani wa natal banat bi ima ila yaumiddin wa an tansurana wa tabta' alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wal jami'il muslimin ya Allah ya hayy ya qayyum la ilaha illa anta. Bismillah wa taqra. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر صالحين في الدارين آمين إلى أن قال فصل في أسمائه عليه السلام وما تضمنته من تفضيله. وفي إليه قال حدثنا أبو عمران موسى بن أبي تليل الفقيه قال حدثنا أبو عمر الحافظ قال حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي 5 أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. وقد سمى الله تعالى في كتابه محمدا وأحمدا. ومن خصائصه تعالى أن له أن ضمن أسماءه ثناءه وأثناء ذكره عظيم شكره. فأما اسم أحمد فأفعل مبالغة من صفة الحمد ومحمد مفعل مبالغة من كثرة الحمد. فهو صلى الله عليه وسلم أجل من حمد وأفضل من حمد وأكثر الناس حمدا. فهو أحمد المحمودين وأحمد الحامدين ومعه لواء الحمد يوم القيامة ليتم له كمال الحمد. ويتشهر في تلك العرصات بصفة الحمد ويبعثه ربه هناك مقاما محمودا كما وعده يحمده فيه الأولون والآخرون بشفاعته لهم ويفتح عليه فيه من المحامد كما قال صلى الله عليه وسلم ما لم يعط غيره. وسمى أمته في كتب أنبيائه بالحمادين فحقيق أن يسمى محمدا وأحمدا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Faslun fi asma'ihi sallallahu alaihi wasallam. Faslun fi asma'ihi yang membahas tentang nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma tadammanathu min fadilatihi dan apa yang terkandung di dalam nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan, tentang kemuliaan beliau. Qala hadatsana Abu Imran Musa ibn Abi Talidin al-Faqih qala hadatsana Abu Umar al-Hafiz qala hadatsana Sa'id ibn Nasrin qala hadatsana Qasim ibn Asbagha qala hadatsana Muhammad ibn Waddahin qala hadatsana Yahya qala hadatsana Malikun an Ibn Shihabin an Muhammad bin Jubairin ibn Mut'im an Abi qala Rasulullah SAW li 5 asma. Rasulullah SAW bersabda li 5 asma. Saya mempunyai 5 nama. Ana Muhammadun, saya adalah Muhammad. Wa ana Ahmadu, dan saya Ahmad. Wa ana Al-Mahi, dan saya Al-Mahi. Alladzi yamhullahu biya al-kufra, yaitu yang akan menghapus atau yang akan mengalahkan atau akan yamhullah biya al-kufra, yang akan menghapus kekufuran, itu akan melawan, ini akan melawan atau akan menentang, akan menghapus kekufuran di permukaan dunia. Wa anal hasyru, dan saya adalah hasyir, alladzi yuhsarun nasu ala kadami, yaitu alladzi yuhsarun nas, yang orang-orang nanti akan dikumpulkan di depanku. Kadami maksudnya di depanku pada hari kiamat. Wa anal aqibu, dan saya adalah seorang al-aqib. Al-aqib yaitu yang al-aqib, yaitu seorang nabi yang datang paling belakang. Jadinya apa namanya? Ana Muhammadun wa ana Ahmadu wa ana al-Mahi. Al-Mahi alladzi yamhullaha bil kufra, yang Allah SWT akan menghapus dengan diri saya itu kekafiran, kekufuran. Wa anal hasyir, dan saya adalah al-hasyir. Al-hasyir alladzi husrun nasu, yaitu orang-orang nanti dikumpulkan di depanku. Maksudnya pada hari kiamat. Alladzi husrun nasu ala kadami. Wa anal aqib, dan saya adalah al-aqib, yaitu nabi yang
paling belakang. Ital akib yaitu yang paling belakang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad samahullahu taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menamakannya fi kitabih, di dalam kitabnya Al-Qur'an, Muhammadan wa Ahmada. Itu dua nama ini ada dalam Al-Qur'an. Wa min khasaihi ta'ala, dan di antara keistimewaan Allah Subhanahu wa taala lahu kepada nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amdammana asma'ahu thana'ahu. Amdammana asma'ahu, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengandungkan, yaitu memasukkan pada nama-namanya itu sana'ahu, yaitu pujian. Allah Subhanahu wa taala memasukkan dalam nama-namanya itu adalah pujian. Fatawa asna azikrihi. Lalu Allah Subhanahu wa taala memasukkan asna azikrihi ketika Allah fatawa asna azikrihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala memasukkan asna azikrihi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut namanya azima syukrihi. Azima yaitu kebesaran rasa terima kasihnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan nama-nama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengistimewakan namanya itu dengan kandungan yang berisi pujian di dalamnya. Dhammana asma'ahu sana'ahu. Fatawa asna azikrihi, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan asna azikrihi ketika menyebut namanya azima syukrihi. Itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan namanya itu, memasukkan asna zikrihi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kandungan di sana itu azima syukrihi, yaitu keagungan, yaitu kebesaran rasa terima kasihnya Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ismuhu Ahmadu, adapun namanya yang namanya Muhammad, wa ma ismuhu Ahmadu fa'af'alu, dia itu adalah siga mubalaghah. Fa'af'alu sigat mubalaghah min Ahmad. Ini tafdil, ini fi'il tafdil min Ahmad. Mubalaghatan min sifatil hamdi. Yaitu sigat tafdil. Ahmada sigat tafdil itu orang yang lebih terpuji. Fa Ahmadu mubalaghatan min sifati alhamdi. Wa Muhammadun mufa'alun. Muhammad itu adalah mufa'al, sigat mufa'al. Mubalaghatan min kasratil hamdi. Sebagai mubalaghah min kasratil hamdi, yaitu ungkapan yang menunjukkan banyaknya pujian. Mubalaghah yaitu banyak menyebut pujian dengan secara yang mendalam. Bahwa sallallahu alaihi wasallam, maka dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajallu man hamida, atau ajallu min hamida, yaitu lebih agung daripada kalimat hamida. Yaitu Ahmad itu lebih agung, lebih lebih besar daripada kalimat hamida, yaitu pada Ahmad. Wa afdalu min humida, yaitu Mahmud. Jadi kalau kalimat Ahmad itu adalah isim tafdil, tafdil atau fi'il tafdil. Jadinya Rasulullah SAW itu lebih lebih besar, lebih agung daripada seorang menyebutnya dengan kata-kata hamidah saja, yaitu memuji. Tetapi kalau Ahmada itu lebih terpuji. Wa afdalu min humida, dan Rasulullah SAW kata-kata Muhammad itu adalah lebih afdal daripada kata man humida, yaitu orang yang dipuji, Muhammad, karena sigat isim tafdil. Wa aktsarun nasi hamdan, dan orang yang paling banyak melantunkan pujian. Bahwa Ahmadul Mahmudin, maka dia Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak melantunkan pujian. Wa Ahmadul Hamidin, yaitu Ahmad Al-Mahmudin, yaitu orang yang paling banyak yang dipuji Al-Mahmudin. Wa Ahmadul Hamidi, dan orang yang paling banyak menyebut pujian. Wa ma'ahu liwa'ul hamdi,
dan bersama Nabi Muhammad SAW nanti di hari kiamat liwa'ul hamdi. Beliau adalah akan yang memegang liwa, yaitu bendera orang-orang yang bersyukur. Yaitu apa namanya nanti dipegang oleh Rasulullah SAW. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Liyatimma lahu kamalul hamdi. Sehingga liyatimma lahu. Sehingga akan sempurnalah pada Rasulullah SAW. Kamalul hamdi. Kesempurnaan pujian. Wa yatashahharu. Wa yatashahharu fi tilkal arasati bisifatil hamdi. Wa tashahhara. Sehingga apa namanya Rasulullah SAW akan lebih terkenal. Fi tilkal arasat, pada lapangan itu nanti bisifatil hamdi, dengan sifat atau pujian. Wa ib'atsuhu rabbuhu naka maqaman mahmudan. Dan Allah SWT membangkitkannya nanti di sana maqaman mahmudan, yaitu atau mendudukkan atau meletakkannya pada tempat yang terpuji. Kama wa'adu, seperti yang Allah SWT janjikan padanya. Yamaduhu fihal awwalun wal akhirun. Di tempat itu nanti semua anak Bani Adam yang terdahulu dan datang belakangan akan memujinya. Bisyafaatihi, dengan syafaatnya, dengan pertolongannya lahum kepada mereka. Jadinya semua anak Bani Adam, anak-anak Adam yang terdahulu dan yang terakhir akan mengucapkan pujian, akan bersyukur kepada Rasulullah SAW karena syafaat Rasulullah SAW kepada mereka. Wa yaftahu alaihi fihi minal mahamidi. Dan pada waktu itu nanti Allah SWT akan membukakan, yaitu apa namanya, pada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu segala bentuk pujian. Ini apa namanya, seperti yang sudah lewat. Beliau itu bukan menghafalnya seperti kita. Bukan beliau itu membacanya, tetapi Allah SWT akan menalkinkannya, akan mengilhamkannya kepada Rasulullah SAW dengan berbagai aneka, dengan beraneka ragam pujian yang apa namanya, yang diilhamkan kepada Rasulullah SAW pada waktu itu nanti. Ini kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh apa namanya Rasulullah SAW, yaitu ketika beliau melakukan Isra dan Mi'raj, yaitu ketika beliau apa namanya ada di langit, yaitu sebelum apa namanya ketemu dengan Allah SWT, yaitu dia apa namanya Nabi besar kita besar Muhammad SAW yang melantunkan berbagai macam pujian yang tadinya beliau tidak mengenalnya, beliau tidak mengetahuinya, tetapi karena ilham dari Allah SWT, karena talqin atau ilham dari Allah, karena apa namanya diberitahukan Allah SWT, sehingga apa namanya beliau bisa melantunkan, biasa mengucapkan semua pujian-pujian yang keluar dari diri beliau. Malam yu'ta gairuhu, yaitu pujian yang akan dilantunkan, yang akan dibacakan oleh Rasulullah SAW pada waktu itu adalah pujian-pujian yang tidak pernah Allah SWT berikan kepada orang lain. Maksudnya tidak pernah diucapkan oleh orang lain, hanya diucapkan oleh Rasulullah SAW. Qala wa sama ummatahu, Rasulullah SAW menamakan umatnya fi kutubi anbiya'ihi, yaitu pada kitab-kitab para nabinya. Wasama, dan Allah SWT wasama dan Allah SWT, itu apa namanya memberikan nama umat tahu kepada umatnya fi kutubi anbiya'ihi, yaitu pada kitab-kitab para nabinya, bil hammadina. Ini umat Nabi Muhammad sudah disebut. Umat Nabi Muhammad sudah disebut apa namanya pada kitab-kitab para nabi sebelum Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW dengan al-hammadina, yaitu sifat Nabi Muhammad umat Nabi Muhammad SAW sudah dikenal pada kitab-kitab pada kitab-kitab itu Nabi sebelum Nabi Muhammad dengan kata-kata hammadina, yaitu orang yang banyak apa namanya melantunkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahakikun ayyusama Muhammadan wa Ahmada. Maka sudah layak, maka sudah pantas kalau Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW diberikan nama Muhammad atau Ahmad. Karena apa namanya umatnya saja sudah dikenal pada kitab-kitab yang kitab-kitab para nabi sebelum Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW dengan sebutan Al-Hammadina. Summa fi hazainil ismaini,
Ya ini Muhammad dan Ahmad min ajaib khasaisihi wa badai ayatihi fannun akharu huwa anna Allah jalla ismuhu hama yusamma bihima. Kemudian pada dua nama ini yaitu Muhammad dan Ahmad, Muhammad dengan Ahmad ini min ajaib khasaisihi, terdapat keajaiban, terdapat satu keanehan, khasaisihi, keistimewaan Allah SWT yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Wa badai ayatihi, dan badai yaitu keindahan, yaitu kesempurnaan. Ayati, tanda-tanda kebesarannya. Panun akharu, itu ada ilmu lain. Maksudnya pada nama Ahmad atau Muhammad ini, selain seperti yang disebut tadi, juga terdapat beberapa keajaiban, beberapa keindahan yang luar biasa yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bandun akharu wa huwa anna Allah jalla ismuhu hama ayyusamma bihima ahadun. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yaitu hama, yaitu memelihara atau menjaga untuk tidak diberikan nama dengan kedua nama ini seorang. Ini sebelum Rasulullah SAW tidak ada tidak ada orang yang bernama Ahmad atau Muhammad. Ini adalah satu keistimewaan Allah SWT yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Bahwa kedua nama ini tidak ada orang-orang yang menggunakan nama ini untuk menamakan anaknya atau keluarganya. Ini huwa annallah jalla ismuhu hama ayyusamma bihima ahadun. Yaitu Allah SWT memelihara, yaitu menjaga untuk tidak ayyusamma bihima ahadun. Untuk tidak ada seorang yang memakai nama ini sebelum Rasulullah SAW lahir. Qabla zamanihi, itu sebelum Rasulullah SAW lahir. Wa ma Ahmadu alladhi ata fil kutubi wa basyarat bil anbiya faman Allah Ta'ala bihikmati ayyusamma bi ahadun gairuhu. Adapun kalimat Ahmad yang disebut dalam Al-Quran, mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini Ahmad alladzi ata bihi alladzi ata yang Allah SWT sebut di dalam kitab-kitab sebelumnya. Tidak ada seorang pun yang memakai nama ini untuk menamakan anaknya. Abasyarat bil anbiya, padahal para nabi sudah sudah menyampaikan berita yang menggembirakan bahwa akan ada nanti seorang namanya Ahmad. Tapi masih walaupun demikian itu tidak ada orang atau masih belum terlintas dalam diri seseorang untuk memberikan anaknya atau keluarganya dengan nama Ahmad. Pamana Allah Ta'ala bihikmati, yaitu dengan hikmah Allah SWT. Allah SWT itu menahan, itu mencegah seseorang untuk menamakan keluarganya dengan nama Ahmad. Ayyusamma bihi ahadun. Gairu, itu selain Rasulullah SAW. Wala yud'a bihi mad'un. Tidak ada seorang pun yang dipanggil dengan nama Ahmad qablahu, sebelumnya. Yud'a, yaitu yang dipanggil mad'un. Tidak ada seorang yang mempunyai panggilan namanya Ahmad qablahu sebelum Rasulullah SAW. Hatta la yadkhula labsun ala dhaifil kalbi. Sehingga tidak masuk. Hatta la yadkhula, sehingga tidak masuk labsun, yaitu kesalahan. Sehingga tidak menjadi kesalahan pada orang-orang yang hatinya masih lemah. Maksudnya sehingga tidak terjadi kesalahan pada orang yang keyakinannya masih lemah. Yaitu bahwa Ahmad yang dimaksudkan adalah Ahmad yang yang mereka namakan, keluarganya yang mereka namakan dengan Ahmad tadi. Aw syakkun, atau masih ada keraguan bahwa kalau Allah SWT akan mengutus seorang nabi namanya Ahmad, kemudian kalau sudah ada nama ini dipakai oleh orang-orang sebelumnya, yaitu sebelum Rasulullah SAW lahir, nanti akan menimbulkan keraguan bahwa Ahmad ini adalah Ahmad anaknya si fulan. Ahmad ini adalah dari kabilah si fulan. Supaya jangan terjadi hal-hal seperti itu, makanya Allah SWT mencegah. Yaitu maksudnya tidak memberikan atau tidak menahan seseorang akan memberikan nama keluarganya dengan nama Ahmad. Wa kadzalika Muhammadun aidan, begitu juga Muhammad.
aidan lam yusamma bihi ahadun minal arabi. Tidak ada orang Arab yang menamakan keluarganya dengan namanya Muhammad. Wala gairihim. Dari kalangan Arab dan dari kalangan bukan Arab. Semuanya tidak ada. Ila ansya'a kubaila wujudihi sallallahu alaihi wasallam. Sampai tersebar berita. Sampai tersebar berita ketika Rasulullah SAW sudah dekat mau lahir, tersebar berita bahwa akan ada nabi pada akhir zaman yang namanya Muhammad. Jadi sebelumnya sebenarnya tidak ada orang yang menamakan keluarganya nama Ahmad, sampai tersebar berita bahwa akan ada nanti pada akhir zaman seorang nabi yang namanya Muhammad, yaitu wa miladihi anna nabiyyan yub'asu ismuhu Muhammad, yaitu ketika itu lagi Kubail, sebelum Rasulullah SAW dalam waktu dekat Rasulullah SAW akan dibangkitkan, tersebar berita yaitu bahwa akan ada seorang nabi nanti pada akhir zaman namanya Muhammad. Tatkala atau waktu ini fasamma qaumun qalilu minal Arab, ada sekelompok orang dari Arab menamakan keluarganya, mengeluarkan namanya dengan abna'ahum, itu anak mereka, bidzalika dengan nama Muhammad, raja ayyakuna ahadahum huwa, yaitu dengan harapan bahwa nabi yang akan dibangkitkan nanti itu adalah anak mereka yang mereka namakan dengan nama Muhammad. Jadi kesimpulannya sebelum Rasulullah SAW lahir, yaitu tidak ada orang yang menamakan anaknya dengan nama Muhammad, kecuali ketika Rasulullah SAW akan dibangkitkan atau sebentar lagi, yaitu dalam waktu dekat Rasulullah akan dilahirkan, kemudian tersebar berita bahwa akan ada nabi nanti pada akhir zaman namanya Muhammad. Ketika itu ada mengatakan 7 atau 16 orang yang segera menamakan anaknya dengan nama Muhammad, dengan harapan nanti anaknya itulah dia, yaitu yang nabi yang akhir zaman. Fasama qaumun qalilu minal arabi abna'ahum bidzalika, raja'a, dengan harapan ayyakuna ahadahum huwa, bahwa salah satu daripada mereka yang berikan nama mereka berikan nama itu Muhammad itu adalah nabi yang akan diutus pada akhir zaman. Wallahu alam. Haitsu yaj'alu risalatahu. Ini tempat Allah SWT akan menitipkan yaitu risalahnya atau misinya atau ajarannya. Wahum Muhammad ibnu Uhaihah ibni al-Jalah. Ini nama-nama orang Arab. Itu ketika Rasulullah SAW sudah mau dekat akan dilahirkan, mereka itu ada segera menamakan keluarganya namanya Muhammad. Itu di sini disebut 7. Wahum Muhammad ibnu Uhaihah bin al-Jalah al-Ausi. Kemudian yang kedua Muhammad bin Maslamah al-Ansari. Dan ketiga Muhammad bin Barra al-Bakri. Kemudian yang keempat Muhammad bin Sufyan bin Mujashi'. Kelima Muhammad bin Humran al-Ju'fi. Keenam Muhammad ibnu Khusai as-Sulami. Ini ketujuh ini ya. Jadi keenam. La sabi'alahum. La sabi'alahum, tidak ada yang ketujuh, cuma ada 6 orang saja. Yaitu ada 6 orang yang sempat memberikan nama anaknya dengan nama Muhammad ketika berita bahwa Rasulullah SAW sudah mau dekat lahir. La sabi'alahum. Ini di sini tidak ada yang tidak ada yang ketujuh, maksudnya cuma 6 orang ini saja di kalangan Arab yang punya nama Muhammad. Wa yuqalu awwalu man summiya Muhammadan Muhammad bin Sufyan. Ada berita bahwa yang pertama kali yaitu diberikan nama dengan nama Muhammad adalah Muhammad bin Sufyan. Wal Yamanu, sedangkan orang-orang Yaman taqulu wal Yamu taqul bal Muhammad bin al-Yuhmidi. Jadi kalau orang Yaman yang mengatakan bahwa yang pertama kali yang memberikan anaknya nama Muhammad adalah Muhammad bin al-Yuhmidi minal Azdi, dari suku suku Yaman. Sumahamallahu kulla man tasamma bihi ayyaddi an-nubuwata. Tetapi Allah SWT melindungi, Allah SWT menjaga bahwa daripada 6 orang yang diberikan nama Muhammad ini tidak ada seorang pun yang mendakwakan atau yang mengklaimkan dirinya sebagai nabi. Au yadda'iha ahadun lahu, atau ada orang lain yang mendakwakan dia atau yang mengikuti dia
yang mendakwakan dia, yang menaubatkan dia sebagai nabi kemudian mengikutinya, tidak ada. Au yadhharu alaihi sababun yushakkiku ahadan, atau yadhhar itu yang muncul alaihi padanya sababun itu sebab atau mukjizat. Jadi apa namanya yang mukjizat yang apa namanya yang tidak yang biasa, mukjizat. Tidak ada seorang pun daripada 6 orang ini yang memiliki mukjizat sehingga akan memberikan keraguan pada seseorang bahwa dialah apa namanya nabi akhir zaman. Fi amrihi hatta tahaqaqat simatani, sehingga terrealisasi itu dua apa namanya alamat atau tanda yaitu al-Ahmadiyah wal Muhammadiyah ini, walam yunaza fihima, yaitu pada kedua tak sifat ini, kedua namanya Ahmad dan Muhammad ini walam yunaza fihima ahadun. Nah, ini. Jadi apa kesimpulannya? Walaupun ada orang yang menamakan dirinya atau anaknya dengan nama Muhammad, yaitu ketika Rasulullah SAW sudah mau dekat lahir, yaitu tapi tidak ada dari semua orang ini yang tidak ada satupun dari yang 6 orang ini yang mendakwakan dirinya bahwa dia itu adalah bahwa Nabi akhir zaman. Atau tidak ada seorang pun yang apa namanya yang disodorkan itu sebagai nabi kemudian diikuti oleh yang punya pengikut. Atau tidak ada seorang pun daripada mereka yang 6 orang ini yang mempunyai mukjizat sehingga akan menimbulkan keraguan, menimbulkan apa namanya syak pada orang lain bahwa dia itulah nabi yang ditunggu-tunggu pada akhir zaman. Wa ma qaulu sallallahu alaihi wasallam wa anal mahi. Adapun sabda Rasulullah SAW mengatakan wa anal mahi alladzi yamhullahu bi'al kufra, yang akan menghapus kekufuran. Fapussira fil hadis, maka ini ditafsirkan dalam sebuah hadis. Wa yakunu mahwul kufri imma min Makkah. Maka artinya adalah pemusnahan atau penghamusan kekufuran ini imma min Makkah. Imma min Makkah, ini kemungkinan besar bahwa maksudnya adalah dari Mekah. Sehingga apa namanya di sini tidak ada lagi orang-orang kafir di sini karena Rasulullah SAW sudah menghapuskannya. Wa biladil Arab, atau dari negara-negara Arab. Wa ma zuwiya lahu minal ardi, yaitu apa namanya? Wa ma zuwiya lahu minal ardi, dan sebahagian bumi yang apa namanya yang dikuasainya. Wa wu'ida annahu yablughu mulku ummati. Wa wu'ida, dan dijanjikan annahu bahwa bumi atau negeri tadi itu akan sampai kepadanya kekuasaan umatnya. Itulah apa yang dimaksudkan bahwa Rasulullah SAW al-mahi, yaitu akan menghapuskan kekufuran dari tempat-tempat yang tadi, yaitu dari Mekah sendiri atau dari apa namanya dari negeri-negeri Arab atau dari negeri-negeri yang yang terjangkau oleh kekuasaan umatnya. Qala wa yakunu au yakunu al-mahu aman bima'na az-zuhur. Atau bisa juga apa namanya al-mahu di sini itu artinya secara umum, yaitu maksudnya az-zuhur, yaitu nampak atau kelihatan. Wal galabah, dan wal galabah yaitu apa namanya akan mendapatkan kemenangan. Yaitu ana al-mahi, maksudnya saya akan apa? Anal mahi alladzi mahullah bi'al kufra, yaitu saya adalah orang yang akan melawan, akan memusnahkan, akan apa namanya menghilangkan kekufuran yaitu di permukaan bumi ini, atau akan mengalahkan kekufuran di permukaan bumi ini. Itu maksudnya az-zuhur awil galabah. Kama qala ta'ala yuzhirahu 'ala dini kullihi. Ini yuzhirahu, untuk Allah SWT menangkan yaitu 'ala din, atas semua agama. Wa qad waradat tafsiruhu fil hadithi, dan ada apa namanya diriwayatkan tafsir daripada al-mahi ini pada sebuah hadis mengatakan annahu allazi muhiyat bihi sayyi'atun min manittaba'ahu, sayyi'atu manittaba'ahu, yaitu Rasulullah SAW. Dia itu nanti akan memaafkan, akan menghapuskan dosa-dosa ini para pengikutnya. Yani muhiyat bihi sayyi'atu, apa namanya muhiyat bihi sayyi'atu manittaba'ahu, yaitu apa namanya akan dosa-dosa pengikut atau orang yang ikut pada Rasulullah SAW itu akan akan dihapus dengan Rasulullah SAW. Wa qauluhu wa anna al-hasyiru. Sedangkan apa namanya
kata-kata beliau mengatakan al-hasyru alladhi yuhsarun nasu ala kadami, yang dikumpulkan orang banyak ala kadami, yaitu di depan diriku. Kadami maksudnya di sini ada ala zamani, pada masaku, wa ahdi, dan pada ala zamani wa ahdi, pada masa dan zamanku. Ai laisa ba'di nabiyun. Maksudnya di sini ada ulama mengatakan bahwa anal hasyiru, bahwa orang atau manusia nanti akan dikumpulkan kepada saya semuanya. Maksudnya tidak akan ada nabi setelah beliau. Kama qala wa khataman nabiyyin, itu sebagaimana apa disebut bahwa beliau adalah khataman nabiyyin, sebagai penutup para nabi. Wa summiya akiban, dan Rasulullah SAW juga disebut namanya al-akib. Li'annahu aqaba gairahu, karena beliau aqaba gairahu, itu mengikuti para nabi yang lain. Gairahu minal anbiya, itu para nabi yang lain. Wa fi sahih, dan pada hadis sahih, anal aqibu, saya adalah orang yang paling terakhir. Alladzi laisa ba'di nabiyyun, yang tidak ada nabi setelahku. Wa qila ma'na ala kadami, ada juga yang mentafsirkan bahwa ala kadami itu maksudnya yuhsarun nasu bimusyahadati. Orang-orang nanti di padang mahsyar itu akan dikumpulkan bimusyahadati, dengan kesaksianku. Yaitu Allah Rasulullah SAW akan menyaksikan semuanya itu nanti orang-orang yang dikumpulkan di depannya. Kama qala ta'ala litakunu syuhada. Ini musyahadati, itu dengan kesaksiannya. Litakunu syuhada 'alan nas. Supaya engkau menjadi saksi pada orang-orang. Wa yakunu rasul alaikum syahida. Litakunu syuhada 'alan nas, yaitu umat-umat Nabi Muhammad itu nanti akan menjadi saksi kepada umat-umat yang lain. Ketika mereka nanti ditanya di akhirat, bahwa ketika mereka itu menuduh bahwa Nabi mereka tidak menyampaikan risalah atau misi yang diembankan, ini nanti akan menjadi saksi bahwa Nabi mereka telah menyampaikan misinya, telah menyampaikan risalah yang diembankannya itu kepada umatnya. Yang menjadi saksinya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Wa yakunu ar-rasulu alaikum syahida, dan umat Nabi Muhammad akan menjadi saksi kepada mereka itu setelah mereka mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah SAW. Wa qila ala kadami ala sabiqati. Qala Allah Ta'ala anna lahum kana masadikin inda rabbihim. Ya, ini ala kadami ala sabiqati. Itu maksudnya Rasulullah SAW adalah lebih ala kada lahum kada masyidikin inda rabbihim, yaitu berada di garis depan, di di hadapan Tuhan, di depan Allah Subhanahu wa taala. Wa qila ala kadami ay kuddami wa hauli, ay yajtami'una ilayya yaumil qiyamati, yaitu umat manusia nanti akan kumpul kepadaku pada hari kiamat. Qila kadami ala sunnati. Qila kadami ala sunnati. Ada juga mengartikan bahwa ala kadami terkumpul, maksudnya ala sunnati, mengikuti ajaranku. Wa ma'na qaulihi li khamsatu asma, dan arti daripada bagi diriku ada 5 nama. Qila innaha mawjudatun fil kutubil mutaqaddimati. Kelima nama ini sudah tertulis, sudah tertera dalam kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad SAW. Wa inda ulil ilmi, dan kepada inda ulil ilmi, dan para penyandang ilmu pengetahuan, yaitu para ulama-ulama orang Yahudi dan Nasrani. Ini sudah sudah diketahui sebelum Rasulullah SAW lahir. Minal umam salifati wa qadru ya anhu sallallahu alaihi wasallam li asratu asma. Saya mempunyai 10 nama. Wa dzakara minha Taha wa Yasin. Antara 10 nama itu adalah namanya Taha dan Yasin, itu adalah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakahu makkiyun wa qad qila fi ba'di tafasirihi, yaitu Makki, mentafsirkan kalimat Taha dan Yasin ini. Taha artinya ya tahiru ya hadi. Ta-nya itu berarti tahir. Ha-nya itu menjadi hadi. Kemudian wa fi Yasin, Yasin itu artinya ya sayyidi. Hakahu as-Sulami anil Wasiti wa Ja'far ibn Muhammadin. Wa dzakara ghairuhu
Dan apa namanya selain riwayat yang tadi ada yang menyebutnya riwayat lain. Liya asyratu asma. Saya mempunyai 10 nama. Fadzakaral khamsata, lalu Rasulullah menyebut yang 5 allati fil hadis al-awwal. Itu pada hadis yang pertama. Qala wa ana rasulur rahmati. Kemudian setelah itu beliau menambah wa ana rasulur rahmati. Saya ini adalah utusan ar-rahmati yang menebarkan kasih sayang. Saya adalah rasul, utusan ar-rahmati itu kasih sayang. Maksudnya saya ini adalah utusan Allah SWT yang menebarkan kasih sayang. Wa rasulu ar-rahati. Wa rasulu ar-rahati, dan saya adalah utusan Allah SWT yang menebarkan ar-rahah, yaitu rasa kenyamanan. Karena apabila seseorang sudah mendapat rahmah, yaitu siraman kasih sayang, tentunya nanti akan mendapat kenyamanan. Makanya beliau mengatakan ana rasulu ar-rahati. Saya adalah utusan Allah SWT yang menebarkan rasa kenyamanan. Karena orang yang sudah mendapat rahmat kasih sayang, dia itu nanti akan merasa nyaman, akan merasa puas dengan kehidupannya. Kemudian wa rasulul malahimi. Saya juga adalah seorang rasul al-malahimi. Rasul itu peperangan. Karena apa namanya disebut oleh apa namanya Sayyidina Ali bahwa dalam peperangan katanya selalu kita bertameng, selalu kita apa namanya mendekat kepada Rasulullah SAW. Kalau lagi peperangan lagi berkecamuk, kita apa namanya kita mencari perlindungan itu daripada Rasulullah SAW. Dan setiap peperangan, katanya Sayyidina Ali, Rasulullah SAW berada dalam baris terdepan. Ini maksudnya Rasulul Malahimi. Jadi Rasulullah SAW adalah utusan Allah SWT yang memimpin peperangan itu ketika menghadapi orang-orang kafir. Jadi beliau adalah selalu pada baris terdepan ketika berhadapan dengan orang kafir. Dan karena pemberaninya Rasulullah SAW, Sayyidina Ali meriwayatkan bahwa setiap peperangan kalau sudah terjadi di sana peperangan yang berkecamuk, kita selalu mencari perlindungan dari musuh itu kepada Rasulullah SAW. Wa anal mukaffi, dan saya adalah mukaffi. Ya ini kafaitu an-nabiyyin. Saya adalah orang yang mengikuti para nabi. Mengikuti menebarkan ajarannya. Karena pada umumnya semua nabi itu risalahnya sama, risalah ketauhidannya sama. Dari sejak Nabi Adam sampai Nabi kita besar Muhammad SAW, semuanya itu mengajarkan ketauhidan, mengajarkan sifat-sifat Allah SWT yang maha suci dan maha mulia. Yang berbeda adalah masalah al-furu'. Masalah masalah al-furu' seperti cara salat, cara membersihkan kotoran, itu yang berbeda. Tetapi dalam segi akidah, dalam segi usuluddin, semua nabi-nabi itu membawa misi atau risalah yang sama. Sehingga beliau mengatakan anal mukaffi. Saya adalah yang datang setelah para nabi-nabi sebelum saya. Maksudnya saya ada pelanjut. Saya ini penerus ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi ini sebelum saya. Itu namanya al-mukaffi. Kafaitu an-nabiyyin, yaitu saya meneruskan ajaran para nabi. Wa ana qayyimun, disebut juga di sini ana qayyimun. Wal qayyimu al-jami'u al-kamil, yaitu yang menggabungkan, yang mengumpulkan segala bentuk kebaikan, namanya al-qayyim, al-kamil yang sempurna. Kadza wajadhu wa lam arwihi. Ini Imam Al-Qadhiyah dia mengatakan, saya menjumpai tulisan ini seperti bunyinya seperti ini al-qayyim, tapi saya tidak meriwayatkan dari guru-guru saya yang bunyinya seperti ini. Karena beliau sangat amanah dalam menyampaikan riwayatnya, sehingga beliau mengatakan bahwa begini yang saya jumpai, tetapi saya tidak meriwayatkannya dari guru-guru saya. Wa ura, dan tapi saya melihat anna sawabahu, bahwa yang benar adalah kuthamun, bukan qayyimun. Bitta'i kama dzakarnahu ba'du. Ada seperti yang kami sebut nanti setelah ini. Anil harbi wa huwa asbahu bit tafsir, dan kata-kata kuthamu ini lebih mendekat kepada tafsir daripada yang dimaksudkan yang mengatakan al-jami'ul kamil. Ini al-qayyimu di sini ditafsirkan dengan al-jami'ul kamil.
Tetapi kalau al-qayyim ini dengan al-kutham, ya di sini apa namanya lebih dekat, lebih mendekati daripada tafsir ini. Mengapa? Qala wa qad waqa'a aidan fi kutubil anbiya, dan sudah terjadi juga pada kitab-kitab para nabi. Qala Daud alaihissalam, Allahumma ba'ats lana Muhammadan muqimas sunnati. Yaitu pada Nabi Daud alaihissalam. Beliau itu apa namanya terdapat dalam kitabnya mengatakan, Allahumma, ya Allah, ib'ats lana, utuskanlah, bangkitkanlah kepada kami Muhammadan, seorang nabi namanya Muhammad, muqimas sunnati, yang menegakkan as-sunnah, mengadakan ajaranmu. Qala ba'dal fatrati, yaitu setelah waktu fatrah. Setelah waktu apa namanya fatrah, yaitu waktu senggang yang tidak apa namanya tidak ada nabi. Karena apa namanya ada waktu senggang, ada waktu antara nabi dengan nabi itu namanya waktu fatrah. Itu apa namanya Nabi Daud doanya antara lain, Allahumma ba'ats lana Muhammadan muqima as-sunnati. Faqad yakunu al-qayyimu bima'nahu. Bisa juga apa namanya kalau apa yang kita melihat ini, yaitu doa Nabi Daud alaihissalam ini al-qayyimu di sini sama artinya dengan al-muqim. Wa rawa an-nakashu anhu sallallahu alaihi wasallam li fil Qur'ani sab'atu asma. Rasulullah SAW menyebut bahwa saya mempunyai 7 nama dalam Al-Quran. Muhammadun wa Ahmadu wa Yasin wa Taha wal Mudassir wal Muzammil wa Abdullah. Wa fi hadisin an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu ya sittun. Ada 6. Muhammadun wa Ahmadu wa Khatimun wa Akibun wa Hashirun wa Mahin. Itu ada 6. Tapi hadis ini, hadis Abi Musa al-Asy'ari annahu kana sallallahu alaihi wasallam yusammi lana nafsahu asma. Yaitu Rasulullah SAW apa namanya yusammi lana nafsahu. Beliau itu menyebut namanya kepada kita dengan beberapa nama. Fayaqulu ana Muhammadun wa Ahmadu wal Mukaffi wal Hashiru wa Nabiyyut Taubati wa Nabiyyul Malhamati. Ini nama-nama yang diceritakan kepada para sahabat, yaitu tentang nama Rasulullah SAW. Wa yurwa al-marhamah war rahah. Wa yurwa al-marhamah war rahah. Yaitu diriwayatkan al-marhamah, Nabiul marhamah, Nabiul rahah, wa kullun sahihun. Semuanya itu benar insyaallah taala. Wa makna al-mukaffi, dan arti al-mukaffi makna al-akibi, sama dengan arti al-akib, yaitu apa namanya yang meneruskan, ya, yang meneruskan ajaran nabi-nabi sebelumku. Wa amma nabiyur rahmah wa taubah wal marhamah war rahati faqad qala Allah taala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutuskan engkau melainkan untuk membawa rahmat, untuk menebarkan kasih sayang lil alamin, untuk alam jagat. Sehingga apa namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu bukan hanya menebarkan rahmat, kasih sayang kepada umat manusia saja, bahkan kepada binatang. Sebagai contoh sekarang apa namanya kalau kita menyembelih binatang ternak, kita disunatkan supaya apa namanya alat untuk menyembelih itu adalah yang sangat tajam. Mengapa? Supaya jangan binatang ternak yang kita sembelih itu merasa kelamaan merasa sakit. Ini adalah kasih sayang atau rahmat yang ditebarkan oleh Rasulullah SAW kepada alam jagat. Wa kama wasafahu bi annahu yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata. Wa kama wasafahu, begitu juga sebagaimana yang disifatkan. Rasulullah SAW punya sifat bi annahu yuzakkihim, bahwa dialah apa namanya yang mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitab, yang mengajarkan kepadanya alkitab, wal hikmata, al hikmata ilmu pengetahuan. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Nabi Muhammad lah yang menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Wabil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang mukmin beliau itu mempunyai rasa rauf, yaitu apa namanya kasih sayang. Waqad qala fi sifati ummatihi, waqad qala, sungguhnya Rasulullah SAW menyebut fi sifati ummatihi, yaitu sifat, yaitu ciri-ciri umat beliau, inna ummatun marhumatun, bahwa umatnya adalah umat yang almarhumah, umat yang apa namanya umat yang marhumah, yang diwarnai dengan rasa kasih sayang, marhumah. Waqad qala Allah taala fihim wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamati, yaitu umat Nabi Muhammad, mereka itu saling
berwasiat untuk melakukan kesabaran dan berwasiat bil marhamah untuk apa namanya dengan kasih sayang. Ai yarhamu ba'dhum ba'dan, yaitu sebahagian yang lain itu apa namanya kasih sayang kepada sebagian yang lain. Faba'asallahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutusnya faba'asahu sallallahu alaihi wasallam rabbuhu ta'ala rahmatan li ummatihi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai rahmat atau kasih sayang kepada umatnya, wa rahmatan lil alamin, dan rahmat kepada alam jagat. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa namanya tidak hanya kasih sayang kepada umatnya, justru juga apa namanya juga kasih sayang kepada apa namanya kepada orang-orang yang bukan umatnya, yang orang-orang yang tidak masuk Islam. Yaitu apa namanya dengan mengapa cara rahmatnya bagaimana? Yaitu mereka tidak langsung mendapat siksaan dari apa namanya sekarang ini, tetapi ditunda sampai mereka itu meninggal dunia nanti. Tidak seperti umat-umat sebelum Nabi besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka itu melakukan pelanggaran, langsung Allah SWT mengirim atau memutuskan apa namanya siksaan kepada mereka. Seperti yang terjadi pada kaum apa namanya Ad, kaum Samud. Qala wa rahiman bihim wa mutarahiman. Tarahiman mutakallif, itu apa Rasulullah SAW juga apa namanya berupaya supaya apa namanya umatnya itu mendapat kasih sayang. Lain rahiman dengan mutarahiman. Kalau rahiman untuk menyebarkan rasa kasih sayang, tetapi kalau mutarahiman Rasulullah SAW itu berupaya yaitu dengan sekuat tenaga agar umatnya itu mendapat rasa kasih sayang. Agar umatnya itu mendapat kasih sayang. Wa mustaghfiran, dan Rasulullah SAW juga apa namanya mustaghfiran, memintakan ampun, permohonan ampun kepada kepada umatnya. Wa jala ummatahu ummatan marhumatan, dan Allah SWT menjadikan umatnya sebagai umat yang diwarnai oleh rasa kasih sayang. Wa safaha birrahmati, dan Allah SWT memberikan atau ciri-ciri kepadanya dengan umat yang ar-rahmah, umat yang apa namanya yang diliputi dengan kasih sayang. Wa amara sallallahu alaihi wasallam bitarahum. Selain itu juga Rasulullah SAW apa namanya memerintah supaya apa namanya umatnya itu melakukan tarahum, itu saling kasih sayang antara satu dengan yang lain. Wa ata alaihi wa athna alaihi, dan Rasulullah SAW memuji umatnya yang mempunyai sifat saling kasih sayang antara satu dengan yang lain. Faqala innallaha yuhibbu min ibadihi ar-rahmah ar-ruhama. Allah SWT mencintai umat-umatku. Innallah, sungguhnya Allah SWT yuhibbu min ibadihi, yaitu mencintai hambanya ar-ruhama yang bersifat kasih sayang. Wa qala ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, dan Rasulullah SAW bersabda, ar-rahimun, dan orang atau orang yang mempunyai kasih sayang, sifat kasih sayang itu yarhamuhumur rahman, akan diberikan rasa kasih sayang oleh Allah SWT. Itu orang yang kasih sayang sesamanya, Allah SWT juga akan mencintai mereka, akan merasa kasih sayang kepada mereka. Irhamu man fil ardi, maka tebarkanlah rasa kasih sayang pada semua umat manusia di permukaan bumi ini, atau tebarkanlah kasih sayang pada semua yang ada di permukaan bumi ini. Yarhamkum man fis sama, niscaya kamu akan akan dikasihani oleh orang-orang yang ada di langit, maksudnya oleh malaikat. Wa amma riwayatu an-nabi wa amma riwayatu nabiyil malhamah fa isyaratun ila ma bu'itsa bihi minal qitali wasayfi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Rasulullah SAW menyebut dirinya sebagai nabi yang al-malhamah, yaitu nabi yang utusan yang menerapkan peperangan bagi orang yang membangkang kepada ajarannya. Fa isyaratun ila ma bu'itsa bihi. Ini adalah sebagai isyarat ila ma bu'itsa bihi, kepada suatu yang dibangkitkan bersamanya minal qital, dari peperangan. Jadi Rasulullah SAW itu diperintah juga untuk memerangi musuh-musuh Allah SWT. Wasayfi, dan diperintah juga untuk untuk mengambil senjata. Jangan umat Nabi Muhammad itu lengah dari dari senjata. Sallallahu alaihi wasallam. Wa sahihatun, dan ini adalah benar. Wa rawahu Huzaifatu misla hadis Abi Musa wa fihi nabiyur rahmah.
Pada hadis lain juga ada disebut Nabiur Rahmah wa Nabiut Taubati wa Nabiul Malahimi. Rawal Harbi fi hadisi sallallahu alaihi wasallam anhu qala atani malakun. Ini Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepada saya seorang malaikat. Faqala li. Kemudian malaikat itu berkata kepadaku, anta kusamun. Anta kusamun. Itu telah datang kepada saya malaikat. Kemudian tiba-tiba malaikat itu mengatakan anta kusamun. Ya, ini mujtami'un. Maksudnya kusamun itu adalah pada dirimu itu terkumpul semua bentuk kebaikan. Qala wal kathumu al jami'u lil khairi. Yang dimaksudkan al-kusam itu adalah yang mengumpulkan segala jenis kebaikan. Wa hadza ismun huwa fi ahli baiti sallallahu alaihi wasallam. Dan nama ini wa hadza ismun, dan ini nama huwa fi ahli baiti sallallahu alaihi wasallam ma'lumun. Di keluarga Rasulullah SAW pemakaian nama ini adalah dikenal sekali. Seperti ada namanya Kusam Ibnu Abbas, Kusam ini bin Amin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama Kusam ini adalah nama yang sudah dikenal di keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak keluarganya yang menggunakan nama ini Al-Kusam. Wa hadza ismun huwa fi ahli baiti sallallahu alaihi wasallam ma'lumun. Wa qad ja'at fi al-qabi sallallahu alaihi wasallam wa simatihi fil Qur'ani iddatun katsiratun. Yaitu sungguhnya telah disebut tentang lakap Rasulullah SAW, simat dan tanda-tanda keistimewaan Rasulullah SAW dalam Al-Quran. Iddatun katsiratun, ini dengan sebutan yang banyak sekali. Siwa ma dzakarna, selain daripada yang telah kami sebut tadi, seperti An-Nur, Was-Siraj, Al-Munir, Wal-Munziri, Wan-Nadhir, Wal-Mubashir, Wal-Bashir, Wasyahid, Wasyahid, Wal-Haqqil Mubin, Wa Khatamin Nabiyyin, Wal-Raufur Rahim, Wal-Amin, Wa Qadami Sidikin, Wa Rahmatil lil Alamin, Wa Ni'matillahi, Wal-Urwatil Wusqa, Was-Siratil Mustaqim, Wan-Najmis Saqib, Wal-Karim, Wan-Nabil Ummi, Wa Da'illahi fi awsafin katsiratin, dan Allah SWT menyebutnya dalam bentuk berbagai macam sifat. Wasimati jalilatin, dengan tanda-tanda yang agung. Wajra minha fi kutubillahi mutaqaddimati wa kutubi anbiya'ihi wa hadis rasulihi wa itlaqil ummati jumlatun syafiyatun. Jadi pada kitab-kitab yang terdahulu, yaitu wa kutubi anbiya'ihi, dan kitab-kitab para nabinya, nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, dan wa hadis rasulihi, dan menjadi pembicaraan para nabi, para rasul, wa itlaqul ummati, dan disebut oleh umat. Ini jumlatun syafiyatun, kelompok atau jumlah yang sudah memuaskan tentang kebesaran, tentang nama keagungan Rasulullah SAW. Kata semati bil Mustafa wal Mujtaba wa Abil Qasim wal Habib Rasuli Rabbil Alamin wa Syafi' al Musyaffa'i wal Muttaqi wal Muslihi wal Zahiri wal Muhaimin was Sadiqi wal Masluki wal Hadi wa Sayyidi walidi Adam wa Sayyidil Mursalin wa Imamul Muttaqin wa Qaidil Qur'il Muhajjalin wa Habibillah wa Khalilur Rahman wa Sahibi al-Haudi al-Mawrud wa Syafa'ati wal Muqami al-Mahmud sahibil wasilati wal fadilati wa darajati ar-rafi'ah. Ini nama-namanya ini disebut dalam Al-Quran. Begitu juga disebut pada kitab-kitab sebelum pada kitab-kitab Nabi sebelum Nabi besar kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan juga ini nama-nama ini sudah menjadi pembicaraan, sudah menjadi sebutan, yaitu orang-orang atau para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Wa sahibit taj, yaitu Rasulullah SAW sahibut taj, mempunyai taj. Taj yaitu mahkota di dalam surga nanti, ya sebagai tanda. Wal mi'raj, wa sahibul mi'raj, wal liwa'i wal qadib, al-qadib ani as-saib. Rasulullah SAW disebut juga sahibul qadib, karena beliau itu mempunyai as-saib, yaitu pedang. Wa rakibil burak, wan nakati wan najib, an-naqah. An-naqah yaitu unta betina, wan najib yang yang lincah. Jadi an-naqah wan najib ini makna yang kedua itu sebagai takkid daripada makna yang pertama.
wa sahibil hujjati wa sultani wal khatami wal alamah wal burhan wa sahibi al-hirawah. Al-hirawah itu yang mempunyai al-hirawah, yaitu al-asa, yang mempunyai tongkat. Wa na'laini, karena Rasulullah SAW mempunyai apa namanya na'lain. Wa min asma'i fil kutubi al-mutawakkil al-mukhtar wa muqimu as-sunnati wal muqaddas wa ruhul kudus wa ruhil haqqi wa huwa ma'na al-bariklit. Ini apa namanya di kitab apa namanya sebelum Quran disebut Rasulullah SAW dengan nama al-bariklit fil Injil, di dalam kitab Injil. Itu Rasulullah SAW disebut namanya dengan bariklit di Injil. Wa qala salabun al-bariklit alladhi yufarriqu bainal haqqi wal batil, yaitu yang memisahkan antara kebenaran dan kesalahan. Itu namanya al-bariklit di kitab al-Injil. Wa min asma'i fil kutubis salifati madun. Ini nama Rasulullah SAW pada kitab sebelumnya. Wa ma'nahu tayyibun. Wa jimmataya wal khatimu wal hatim. Al khatim yang pertama yaitu ada khaknya, ada noktahnya, wal hatim kedua ada tidak ada ta'nya. Hakau ka Abul Ahbar wa qala salabun wal khatim alladhi khatama al anbiya wal hatim ahsanul anbiya. Jadi Rasulullah SAW adalah al khatim, ya penutup nabi, dan wal hatim adalah nabi yang paling indah, yang paling baik. Khalkan wa khulukan, dalam segi budi pekerti dan cipta tubuh. Wa yusamma bisaryaniyah musyaqqa wal munhaminna wasmuhu aidan fit taurati uhyidu. Ruya dzalika an Ibnu Sirin. Wa mana sahibi al-qadhib ani as-saib. Saibul qadhib itu mempunyai pedang. Wa kadzalika mufassaran fil Injil. Yaitu apa namanya al-qadhib ini ditafsirkan arti qadhib dalam Injil. Qala ma'hu qadhibun min hadidin, itu beliau mempunyai al-qadhib, mempunyai pedang dari apa namanya dari al-hadid, dari besi. Yuqatilu bihi wa ummatuhu kadzalika wa qad yuhmalu ala annahu al-qadhib al-mansyuk alladhi kana yumsiku sallallahu alaihi wasallam. Yaitu bisa mungkin bahwa al-qadhib itu apa namanya al-mamsyuk, yang sangat apa namanya dicintai oleh Rasulullah SAW. Kana yumsiku, yang selalu beliau pegang. Wa huwa al-an indal khulafa. Ini ketika apa namanya Imam Qadhiyat ini menyusun kitab ini, bahwa apa namanya al-qadhib ini kelihatannya masih ada dipegang oleh para khulafa pada waktu itu yang turun-temurun, khulafa Rasyidin, kemudian khulafa Bani Umayyah, kemudian khulafa al-Abbasiyah. Tapi kalau sekarang mungkin sudah masuk apa namanya di Museum Turki. Wa amal hirawah, adapun hirawah allati wusifa biha fahiya fil lugati al-asa. Di sini al-asa, al-hirawah itu tongkat. Wa uraha wallahu alam, dan saya melihatnya bahwa al-asa al-mazkura di sini adalah fi hadisil haudi, yaitu yang disebut dalam hadis al-haud, dalam telaga. Rasulullah SAW mengatakan nanti azudun nas, saya itu apa namanya mendorong orang-orang itu mendorong orang-orang nanti di apa namanya haud itu untuk minum. Itu saya mengumpulkan orang-orang nanti di haud itu untuk minum anhu bi asaya, dengan tongkat saya ini. Itu maksudnya kira-kira menurut apa namanya qadhiyat, bahwa itulah yang dimaksudkan dengan kata-kata al-hirawah. Li ahli Yaman bi asaya li ahli al-Yamani. Wa amma taj al-muradu bihi al-imamah. Taj yang dimaksudkan di sana al-imamah, yaitu sorban. Wa lam takun hina izin illa lil Arab. Dulunya imamah itu hanya menjadi keistimewaan orang Arab. Tidak ada orang yang memakai imamah dulu. Wal amaim, dan imamah itu adalah tijanul Arab. Dia itu adalah mahkota orang Arab. Ya, apa namanya kalau kita masuk ke Sudan, itu pertama kali kita kita masuk ke airportnya itu, di sana ditulis itu syiarnya al-amaim atau al-imamah tijanul Arab. Kalau kita masuk di airport Mesir, tulisan yang kita pertama kali kita jumpai di sana, wahbitu misra fa innalakum ma sa'altum. Tapi tidak diteruskan ayatnya mengatakan wadrib talimuz zillati wal maskana. Cuma dicukupkan mengatakan
Wahabitu Misra fa inna lakum ma sa'altum. Jadi apa namanya masing-masing itu mempunyai mempunyai syiar yang khusus. Jadi kalau di Sudan, oleh sebab itu sampai kita sekarang itu lihat orang Sudan itu masalah imamnya besar-besar. Karena di airportnya itu ditulis di sana itu ketika masuk airport di sana sudah kita lihat di sana mengatakan al-amaim tijanul Arab. Tapi kalau di Mesir kita masuk di airport Mesir kita menjumpai tulisan Wahabitu Misra fa inna lakum ma sa'altum. Wasafuhu wal-kabuhu wasimatuhu fil kutubi kasiratun wa fima dzakarnahu minha muknaun. Itu sudah apa namanya cukup insyaallah taala. Wa kanat kunyatu al-masyhurata Abul Qasim. Kunyahnya panggilan kebapaannya adalah Abul Qasim. Wa ruya ana Anasin annahu lamma wulida lahu Ibrahim. Ketika apa namanya beliau dilahirkan anak namanya Ibrahim, ja'a Jibril faqala wassalamu alayka ya Aba Ibrahim. Itu apa namanya malaikat pertama kali yang mengucap salam kepada Rasulullah SAW ketika beliau direzekikan seorang putra namanya Ibrahim. Yang pertama kali menyampaikan selamat kepada Rasulullah SAW adalah malaikat Jibril. Dia mengatakan assalamualaikum ya Aba Ibrahim. Summa qala faslun fi tasrifillahi ta'ala bima sammahu bihi min asma'i al-husna wa wasafahu bihi min sifatihi al-ula. Insyaallah pelajaran ini pada kesempatan berikutnya supaya ada waktu sedikit untuk membaca apa namanya Al-Bajah Asaniyah. Saya syukri. Inta fi mana? Naam. Alhamdulillah. Saya bakfi wala ma fi? Alhamdulillah. Insyaallah. Fi alhamdulillah. Insyaallah nasyat. Alhamdulillah. Allah. Hadir. Saya lihat nama-namanya sekarang duluan apa namanya muncul orangnya dari saya lihat nama-namanya. Ayo kita baca sedikit Al-Bahjah supaya cepat tamat ini. Supaya kita Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-alim al-allamah Syekh Hasan Muhammad al-Masyar rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi wa bulumikum wal masail salihina fid darain amin. Babun ila anqal thumma al-anbiya'u yajibu al-imanu bihim alaihim wa ala nabina salatu wa salam ijmalan fi ma ulima minhum ijmalan wal aula tarku hasrihim fi adadin muayyanin kama qala ta'ala minhum man qasusna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika wa tafsilan fi ma ulima tafsilan wa hum 25 Adamu wa Idris wa Nuh wa Hud wa Salihun wa Ibrahim wa Lutun wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Yusuf wa Ayyub wa Shu'aib wa Musa wa Harun wa Dzulkifli wa Daud wa Sulaiman والياس واليسع ويونس وزكريا وعيسى وسيد الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين وعليهم أجمعين. قال والجن والأملاك ثم الأنبياء والخور والولدان ثم الأولياء. Apa namanya yang wajib kita percayai di antara yang wajib kita mengimaninya yaitu di antara yang gaib adalah al-jin, al-malaikah. Dan ini apa namanya jin dan malaikat yang sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang summal anbiya, kemudian para nabi. Summal anbiya yajibul imanu bihim. Kemudian apa namanya percaya kepada nabi. Percaya kepada nabi. Yajibul imanu bihim, menjadi satu kewajiban kita beriman kepada mereka. Menjadi satu kewajiban bagi kita untuk meyakini meyakini atau kita beriman kepada mereka. Alaihim wala nabiyina assalatu wassalam ijma'an. Semoga Allah SWT menyampaikan kepada mereka semuanya dan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW assalatu wassalam. Salam sejahtera kepada mereka semuanya dan kepada Nabi kita ijmalan, yakni yajibul imanu bihim ijmalan. Menjadi kewajiban bagi kita untuk percaya kepada mereka secara umum. Secara umum, bukan secara terperinci tetapi secara umum. Bahwa apa namanya kita beriman kepada adanya nabi. Karena nabi ini adalah wasitah, yaitu penghubung antara kita dengan Allah SWT. Yaitu Allah SWT pertama-tama menyampaikan risalahnya kepada malaikat. Kemudian malaikat itu menyampaikan risalah itu kepada Nabi. Nabilah yang menyampaikan risalah Allah SWT pada kita. Jadi apa namanya kita harus atau menjadi kewajiban kita percaya kepada Nabi. Qala fima ulima minhu ijmalan.
Fima ulima minhu ijmalan, itu pada yang diketahui. Ini wajib kita beriman kepada mereka secara umum di antara mereka-mereka yang kita ketahui secara umum. Wal aula tarku hasrihim fi adadin muayyanin. Dan para nabi itu tarku hasrihim. Itu jangan kita membatasi berapa jumlah mereka. Karena jumlah nabi itu kita tidak mengetahuinya. Banyak sekali itu. Kadang-kadang ada seorang nabi, dia itu tidak mempunyai umat. Yaitu cuma beliau sebagai orang nabi, kemudian untuk dirinya sendiri saja, tidak diutuskan untuk satu umat. Makanya saya sama Syad, beliau itu menasihati kita di sini wal aula, dan lebih aula, lebih afdal bagi kita tarku hasrihim, tidak membatasi jumlah mereka dengan jumlah yang tertentu. Kama qala ta'ala minhum man kasasna alaika. Minhum di antara mereka ada yang kami kisahkan kepadamu. Wa minhum man lam naksus alaika. Dan ada sebagian mereka kami tidak ceritakan kepadamu. Berarti kalau Allah SWT tidak menceritakan kepada kita, tidak ada jalan kita untuk mengetahuinya. Ya, ini karena ilmu-ilmu ini itu sebabnya dikatakan ilmu sama'i. Karena ilmu ini hanya kita bisa mendapatkannya karena kita karena ada riwayat yang disampaikan kepada kita dari Rasulullah SAW. Dari Rasulullah SAW beliau itu mendapat dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril. Wa tafsilan fima ulima tafsilan. Dan ini wajib kita beriman kepada para nabi secara umum yang tidak disebut namanya. Dan bagi nabi-nabi yang disebut umumnya secara rinci, itu wajib kita percaya kepadanya. Siapa dia? Itu Hamzatun wa Isruna. Ini saya syukri kalau dulu kita masih kecil, kita sudah diajar nama nabi-nabi ini. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, wa Ibrahim, Lut, wa Ismail, wa Ishak. Itu dulu waktu kecil itu. Jadi ini wajib kita percaya dengan secara rinci, yaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, wa Harun, Zulkifli, wa Daud, wa Sulaiman, wa Ilyas, wa Yasa, wa Yunus, wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Sayyidul Kainat. Sayyidul Kainat yaitu junjungan Al-Kainat, semua makhluk. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Jadi jumlahnya semuanya mulai dari Nabi Adam yang disebut namanya secara rinci dalam Al-Quran 25. Mulai dari Nabi Adam kemudian yang berakhir dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ulul azmi minhum. Nah, di antara nabi-nabi ini ada dibagi-bagikan. Yaitu tidak semuanya sama tingkatannya. Ini amma ulul azmi minhum, ada di sekelompok mereka namanya ulul azmi. Yaitu ziyadatus sabri wa tahammulil masyak. Dikatakan ulul azmi, azmi artinya tekad. Dia yang mempunyai tekad yang kuat. Yani di antara rasul-rasul itu ada yang mempunyai tekad yang kuat. Yaitu disebut ulul azmi. Mengapa? Karena ziyadatus sabri. Karena itu mempunyai rasa kesabaran yang tinggi. Kemudian wa tahammulil masyak, dan tahammul yaitu menanggung beban yang sulit. Jadi mereka mempunyai rasa kesabaran yang tinggi dan sanggup mengembankan sesuatu yang sulit. Itu sebabnya dikatakan ulul azmi. Karena al-azmi itu adalah tekad yang kuat, ulul artinya mempunyai. Faham satun, jumlah mereka ini yaitu para nabi yang digolongkan dengan ulul azmi ada 5. Asyara ilaihim ba'dhum biqaulihi Muhammadu Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa panuhu humu ulul azmi fa'lami. Jadi Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Ini ada 5 ini namanya ulul azmi. Ini mereka ini karena mempunyai rasa kesabaran yang tinggi dan beliau itu menanggung yaitu beban, menanggung menanggung beban yang sangat susah, yang sangat sulit, makanya disebut ulul azmi. Wa hum fil fadli ala hadzal tartib. Sekarang keutamaan mereka di antara yang 5 ini, mana yang lebih mulia, mana yang lebih tinggi kedudukannya sesuai dengan tertib, sesuai dengan susunannya dalam syair yang tadi. Muhammad pertama kali, Ibrahim kedua, Musa ketiga, kemudian keempat Isa, kemudian yang terakhir adalah Nuh. Wajib i'tiqadu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdaluhum.
dan wajib kita meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling mulia dari mereka yang 5. Wa annahu khatimuhum, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai penutup para nabi. Wa ba'dahum baqiyatur rusuli. Wa ba'dahum apa namanya susunan keutamaan mereka. Pertama kali ada ulul azmi. Ulul azmi yang pertama yang menempati tempat yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah ulul azmi, urutan yang berikutnya adalah baqiyatur rusul. Yaitu dalam tingkat kemuliaan, dalam tingkat keutamaannya diikuti oleh oleh para rasul. Fal anbiya, karena ada bedanya antara rasul dan anbiya. Kalau rasul itu mempunyai risalah dari Allah SWT dan diperintahkan untuk menyampaikannya, itu namanya rasul. Tapi kalau al-anbiya, yaitu hanya mendapat risalah dari Allah SWT dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat manusia. Para usul malaikati bila ta'yinin. Jadi malaikat itu sunsunannya, urutannya dalam keutamaannya itu setelah para nabi. Pertama kali ulul azmi, kemudian rasul, kemudian setelah itu nabi, kemudian setelah itu malaikat. Ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ru'usul malaikah bila ta'yinin. Bukan semua malaikat tetapi ru'us, yaitu seperti Jibril, Mikail, Israfil, yaitu kepala atau pemimpin-pemimpin malaikat itu. Kemudian ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah para pemimpin malaikat, urutan yang berikutnya ditempati oleh ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa abdalum Abu Bakar, dan sahabat Rasulullah SAW yang paling mulia, yang paling afdal adalah Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Fabaqiyatul asyrah, kemudian setelah itu dilengkapi atau dengan al-asyrah al-mubasysyirin bil jannah. Ada 10 orang yang sudah disebut dalam satu hadis. Itu bukan hanya 10 orang ini saja yang akan masuk surga, bukan. Tetapi sebabnya dikatakan al-asyrul mubasysyirin bil jannah karena yang 10 ini disebut dalam satu hadis bahwa mereka itu akan masuk surga. Fabaqiyatul badariyin. Kemudian setelah 10 al-jannah itu al-badarin, al-badar, yaitu mengikuti perang Badar. Fa ahlu baitihi, kemudian setelah itu keluarga beliau, keluarga Rasulullah SAW. Fabaqiyatus sahabah, kemudian setelah itu urutan yang berikutnya adalah ditempati oleh para sahabat. Tabi'in, kemudian para tabi'in, wa tabi'it tabi'in, kemudian tabi'in. Wajibul insaku amma wa kabai min sahabat min niza. Ini yang perlu kita hayati. Perlu kita berpegang kepadanya. Bahwa kalau terjadi perselisihan antara sahabat itu menjadi kewajiban bagi kita supaya jangan kita ikut intervensi. Jangan kita ikut-ikutan apa urusan kita dengan mereka. Mereka itu sudah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa satu mud daripada satu mud gandum yang mereka sedekahkan dulu itu pahalanya lebih tinggi daripada kita bersedekah dengan seperti Jabal Kubai, Jabal Uhud emas. Jadi tidak layak bagi kita akan ikut-ikut membicarakan masalah terjadi antara umpamanya sebagai contoh antara Siti Aisyah dengan Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali, kemudian antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah dan yang lain-lain. Jadi kalau ada yang terjadi itu perseteruan antara sahabat, kita tidak usah ikut campur. Menjadi kewajiban. Karena mereka itu adalah orang semuanya mujtahid. Karena mempunyai mujtahid. Orang yang mujtahid itu kalau dia benar, dia itu mendapat satu pahala. Tetapi kalau mereka itu benar mendapat 2 pahala. Kalau salah mendapat 1 pahala. Dalam Al-Quran disebut tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Jadi kita tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dilakukan oleh mereka. Oleh sebab itu tidak layak bagi kita, tidak pantas bagi kita untuk kita ikut-ikutan yaitu membicarakan masalah apa yang terjadi di antara para sahabat. Ini maksudnya wajibul imsaku amma waqa'a baina sahabah minan niza. Wal ta'lam anna sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulluhum udul. Dan hendaknya aku mengetahui bahwa sahabat Rasulullah SAW semuanya itu ada adil.
Tidak ada satupun yang fasik, tidak ada satupun yang tidak adil. Qala wa hum udulun kulluhum la yastabih. An-Nawawi ajma'a man yu'tadu bih. Jadi apa namanya? Semua para sahabat itu hukumnya atau adil. Dan apa namanya? Imam Nawawi yaitu mengatakan bahwa apa namanya itu sudah menjadi konsensus para ulama. Para ulama yang diakui keulamaannya itu sudah ijma' bahwa semua para sahabat itu adalah adil. Wal hur. Kemudian yang wajib kita yakini juga ada namanya hur. Al-hur hurul ain. Bukan hurul ain. Yang apa namanya mana adalah hurul ain. Yaitu apa namanya bidadari. Wajibul imanu biwujudihinna. Menjadi kewajiban bagi kita untuk beriman dengan keberadaan mereka. Yaitu bidadari ini apa namanya ada. Dan menjadi kewajiban bagi kita untuk beriman bahwa bidadari ini ada. Wa hunna jamu haura. Wal hur siddatu bayadil aini min siddati sawadiha. Jadi kata-kata hurul ain terambil daripada siddatu bayadil ain, yaitu apa namanya matanya, yaitu biji matanya yang putih itu sangat putih. Kemudian yang hitam itu sangat hitam. Dari sanalah pengambilan kata-kata hurul ain. Wa min nisa'hunna min nisa'il jannah. Mereka itu adalah wanita-wanita penghuni surga. Wasafahunna bil in litisai ayunihinna. Dan disebut dengan huril in karena apa namanya? Karena matanya yang apa namanya yang beloh, karena matanya yang apa namanya yang besar. Kemudian wal wildan. Ini juga apa menjadi kewajiban bagi kita untuk kita percaya bahwa di sana nanti di surga ada namanya al wildan. Al wildan ini mimma yajibul imanu biwujudihim. Menjadi kewajiban bagi kita untuk percaya dengan adanya al-wildan. Siapa al-wildan? Wal gilman. Ya, ini apa namanya? Al-wildan anak-anak muda. Anak-anak muda ala surati gilmanid dunia. Bentuknya seperti anak-anak muda yang ada di dunia. Walaisu min awalid dunya min auladid dunya al-insi. Bukan apa namanya? Bukan dia itu dari keturunan. Yaitu apa namanya dari anak-anak dunia, dari keturunan manusia, bukan. Tetapi khusus diciptakan oleh Subhanahu wa taala untuk melayani para penghuni surga nanti di dalam surga. Tapi apa bentuknya adalah para pemuda. Yaitu anak-anak apa namanya serba anak-anak muda. Qala wajibu tika kama qala As-Subai wa hum khadamatu ahlil jannati. Mereka itu adalah para pelayan, yaitu akan melayani orang-orang masuk surga nanti Allah SWT menciptakan ini apa namanya al-wildan ini untuk melayani mereka. Itu anak-anak muda yang melayani mereka, tapi mereka ini bukan apa namanya anak keturunan Adam, bukan. Kemudian summal aulia, syukri. Summal aulia, wajib kita juga percaya ada namanya aulia. Siapa itu aulia? Yajibul imanu bihim, menjadi kewajiban bagi kita bahwa kalangan kita itu ada namanya al-wali. Al-aulia itu jamak daripada wali. Wali itu kekasih Allah SWT. Yaitu apa namanya orang yang dekat kepada Allah SWT itu namanya wali min auliaillah. Jamu waliyin wa huwal qaimu bi huquqillah taala. Tanda-tanda orang jadi wali adalah orang yang menjalankan hak-hak Allah SWT. Apa arti hak Allah SWT yang menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhkan larangannya? Itu sudah jadi wali. Jadi walaupun tidak ada keramat-keramatnya. Kalau sudah seorang itu apa namanya dia menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhkan larangannya, sudah menjadi waliullah. Qala wa huwal qaimu bi huquqillah ta'ala wa huquqil ibad hasabit taqati. Dan dia itu menjalankan hukumullah, hukukul ibad, itu menjalankan hak-hak itu hamba Allah sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Jadi apa ada yang diberikan kemampuan untuk puasa apa namanya sepanjang tahun, ada yang diberikan kemampuan untuk puasa apa namanya Senin, Kamis, ada yang diberikan kemampuan untuk puasa setiap hari Ayyamul Bid. Itu masing-masing kita itu diberikan apa namanya kemampuan yang berbeda-beda. Itu masing-masing menjalankan apa namanya perintah Allah sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Wajib i'tikadu karamatihim.
Dan wajib kita percaya bahwa para nabi itu ada, para wali itu ada karamatnya. Seperti saya cerita keramat Sasa Masya, yaitu dalam perjalanan, yaitu ketika beliau mogok mobilnya. Kemudian tiba-tiba setelah itu beliau sudah ada di dalam house, sudah ada dalam dalam pelataran rumahnya itu. Kemudian ini pintu gerbangnya masih tertutup. Ini adalah karamat dari wali min auliillah. Dan seperti kita saksikan, kita baca sekarang ini, coba itu bahasanya sama saat itu adalah itu mudah dipahami. Bila itu selalu memilih kata-kata yang cepat dipahami dan menyambung, tidak terputus-putus. Dan bila itu banyak banyak karamat-karamatnya yang diperlihatkan kepada muridnya. Antara lain juga seperti Syekh Ismail, yaitu yang jadi saksi adalah ada namanya Ahmad Mulyadi dari Bodak, dari Lombok, karena dia menjadi sopirnya. Ketika beliau pergi ke Taif sampai di tengah jalan, yaitu jalan yang terjal, yang di gunung itu, mobilnya mati, habis bensin. Saya turun dari mobil dia kiri kanan tidak ada apa-apa, terus dilihat ada zam-zam. Sudah beliau mengatakan az-zam-zam lima isribalah. Akhirnya terus dituangkan zam-zam itu ke tempat tangki bensinnya. Setelah itu dihidupkan oleh Ahmad Mulyadi ini yang dari Bodak ini, langsung hidup mobilnya. Sampai pas itu di depan, karena beliau itu ingin akan mengisi bensinnya di depan pom bensin di Taif. Ternyata sampai di sana sudah kering. Sudah kering zam-zam yang tadi. Seperti ini adalah namanya karamat. Ini adalah karamat Allah SWT memperlihatkan bahwa ada di antara makhluk Allah SWT, yaitu lau aqsamu Allah SWT la abarrahum. Yaitu kalau mereka itu minta sesuatu, niscaya Allah SWT akan mengabulkan permintaannya itu. Ada, walaupun dan akan selalu ada sampai sampai hari kiamat. Kama jaa bidzalikal kitab wa sunnah wa ajmat alaihi ummah. Kemudian wa kullin bil jari atfun ala qawli bil hisab ay yajibul imanu bi kulli ma jaa wa nukila min aini Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Bashir. Dan wajib juga kita percaya tentang semua apa itu berita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Bashir, yang memberi berita gembira liman wafa bil uhud, bagi orang yang menjalankan al-uhud, yaitu perintah bi annahu mahmudul akibati, bahwa mereka itu akan mempunyai kesudahan yang terpuji. Min kulli hukmin bayanun lima jaa, yaitu percaya kepada semua hukum, semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fil istihari baina al-khas wal am, yaitu sara kal amri daruri. Ini wajib kita percaya. Wa hadza bima'na qaulihim ma ulima min ad-din bid-darurati. Itu semua ajaran agama yang kita bisa mengetahui secara darurah. Secara darurah maksudnya spontanitas tanpa kita mencari dalil. Yaitu kita dan diajarkan oleh Rasulullah SAW, wajib kita percaya. Contohnya seperti di sini disebutkan ini annahu yajibul imanu bi jami'i ma nukila Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma huwa ma'lum min ad-din bid-darurati. Fal muslimu mukallafu idza ankara syai'an min dzalika. Itu seperti, dan seorang mukmin yang mukallaf apabila mengingkari hal-hal yang dibawa atau hukum-hukum yang diterapkan oleh Rasulullah SAW, itu orang itu akan menjadi kafir. Id yalzamu min inkarihi zalika at-takdzibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita mengingkari, karena membantah, tidak percaya kepada hukum-hukum yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dengan mafhumnya bahwa kita menuduh Rasulullah SAW itu adalah pembohong fi akhbarihi anhu min ad-din wa yuqtalu kufran la haddan. Ya, ini orang orang yang mengingkari kewajiban-kewajiban ini yang diterapkan atau yang diterapkan oleh agama. Kalau orang mengingkarinya itu, orang itu wajib dibunuh. Dibunuh. Tetapi karena sebab kufran la haddan. Karena sebab itu orang yang mati, orang yang keluar dari agama, orang yang murtad. Orang yang murtad itu apakah itu wajib dibunuh? Wajib dibunuh. Tapi dibunuhnya itu karena dia itu kafir, bukan karena had. Ada bedanya antara kafir dengan had.
Jadi kalau umpamanya nanti dia kembali pada Islam, dia itu taubat kemudian kembali pada Islam, tidak berlaku lagi dia hukum hukum bunuh. Tetapi kalau had, dia itu tetap dalam kekafiran, masuk ke dalam Islam, tetap juga dilaksanakan hukum bunuh. Mengapa tetap hukum bunuh dengan sebab kufur? Li'ayyatuba, agar mereka itu bertobat, kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masal musannif fi syarhi lidzalika bi katsirin minha hurmatuz zina. Tidak boleh kita mengatakan bahwa zina itu halal. Ada orang mengatakan zina itu halal, berarti dia itu sudah kafir. Wajib dibunuh. Wal khamr, itu orang mengatakan bahwa khamr itu halal, wajib dibunuh. Wa halun nikah. Kalau ada orang yang mengatakan nikah itu haram, berarti orang itu sudah wajib dibunuh. Wal bai', mengatakan bai' itu haram. Wa minha su'alul malakaini munkirun wa nakir. Begitu juga orang yang mengingkari adanya malaikat munkar nakir. Itu juga orang ini adalah orang yang wajib dibunuh. Fakullu dzalika minal masail ma'lumati minad din bidarurati. Semua hal-hal yang diketahui dari agama tanpa memerlukan pembuktian dengan dalil. Itu wajib diimani. Kalau orang yang tidak beriman padanya berarti orang itu adalah sudah kafir. Dan kalau sudah kafir berarti orang itu wajib dibunuh. Wa amal ahkam allati lam tablugh fil istihar hadzal had wa lam takun ma'lumatan min din bidarurati fala yakfuru minkurha wa hiya kasiratun. Adapun orang yang mengingkari hal-hal yang tadi dan tidak sampai kepada hukum bidarurah itu, tidak sampai kepada membawa orang itu menjadi kafir. Minha arrafu minar rukud. Pokoknya ada orang mengingkari, tidak wajib kita kita tidak waktu ruku. Dan ruku langsung dia sujud umpamanya. Minar ruku was sujud wal jam'u baina al mustarikaini fi safari. Itu jamak. Orang yang mengingkari bahwa tidak ada jamak dalam perjalanan. Wa kunu bintil ibni ta'khuzu fardaha asudus. Ibnul binti yaitu mendapat 1/6 apabila bersama bint. Wa nahwu dzalika. Hal-hal seperti ini tidak membawa seorang itu menjadi kafir. Summa qala wa yantawi yandarju fi ma'na kalimatul Islam ila akhirih. Insyaallah ini kita kita lanjutkan besok, dan ini kelihatannya terakhir untuk bab yang akan berbicara masalah tauhid. Kemudian setelah itu nanti akan membahas tentang masalah tasawuf Syekh Sukri. Jadinya ini insyaallah pelajaran kita berikutnya yaitu wayam tawi yang terju fi ma'na kalimatul Islam. Ini adalah kelihatannya jalsah yang terakhir yang berbicara masalah tauhid. Kemudian setelah itu nanti akan disambung dengan pembicaraan masalah at-tasawuf. Setelah itu insyaallah kita akan khatam kitab ini insyaallah lagi sedikit ini. Taib saya Saifi ada yang perlu ditanya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya Sukri. Nggih. Jadinya karamat aulia itu ada. Wajib kita yakini. Nggih. Masya Allah ya, tapi belum kita lihat ini sebenarnya. Sekedar kita dapat Masya Allah, sekedar cerita-cerita dari seorang murid atau dari waktu hultah, yaitu hari ulang tahun di Pancor dulu. Ketika Tuan Guru Zainuddin, Syekh Zainuddin, beliau itu mengumumkan di pengajian bahwa di sini ada orang yang sedang lepas sihir begini. Itu kalau bukan karena karamat dari mana beliau akan tahu. Ini bahkan pada waktu itu saya melihat ada seorang, dia itu diikat kakinya pakai pakai daun kelapa atau pelepah kelapa itu. Biasa, tapi tidak bisa dibukakan dirinya. Dan dia itu mau memegang kaki orang yang lewat di kiri kanannya itu tidak bisa, tidak terjangkau tangannya itu. Terus besok pengajian, terus Syekh Zainuddin dia mengumumkan bahwa itu ada orang-orang yang lagi melepas sihir katanya. Tapi beliau itu mendoakan orang-orang itu ada yang membuat dirinya menjadi
menjadi anjing. Terus Syekh Zainuddin mendoakan supaya mereka itu jangan kembali lagi jadi manusia. Yaitu setiap sore itu diantar makanannya. Tapi dalam bentuk anjing. 3 hari kalau tidak salah terus orang itu mati. Makanya